Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. KPK memanggil 5 saksi terkait dengan kasus maling uang rakyat di ibu kota negara baru, Penajam Pasar Utara. KPK memanggil 5 saksi dalam penyidikan kasus yang melibatkan tersangka Bupati Penajam Pasar Utara Abdul GM. Setelah menetapkan 6 tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022 pada Kamis yang lalu, KPK memanggil Kepala Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Penajam Pasar Utara, Abdul Halim. Abdul Halim dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Bupati Penajam Pasar Utara nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud. Abdul Ghafur Mas'ud merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasar Utara tersebut. Dikutip melalui redaksi, pada Selasa Februari yang lalu, selain Ghafur sudah ada 5 nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kelima nama itu adalah PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasar Utara Mulyadi atau MI, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Penajam Pasar Utara Edi Hasmora atau EH, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasar Utara, Jusman atau CM, dan Nur Afifah Balkis dari pihak swasta atau Bendara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Lalu salah seorang pemberi suap adalah Ahmad Zudi alias Yudi AZ dari pihak swasta. Tersangka Abdul Ghafur juga diduga memerintahkan tersangka Mulyadi, Edi dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Nilai kontrak proyek itu berkisar 122 miliar rupiah, diantaranya proyek jamak peningkatan Jalan Sotek Bukit Subur dengan nilai kontrak 58 miliar rupiah dan pembangunan gedung perpustakaan senilai 9,9 miliar rupiah. Selain itu, Abdul juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan seperti izin hak guna usaha atau HGU, lahan sawit, dan izin memecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasar Utara. Petisi tolak IKN tembus 10.000 dukungan, inisiator petisi akan bersurat ke Presiden untuk batalkan pindah IKN. Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Inisiator petisi dukung suara rakyat, Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota, akan bersurat ke Presiden Joko Widodo usai memperoleh 10.000 lebih dukungan tanda tangan dari masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh salah satu inisiator petisi MH Tataliwang, merespon banyaknya dukungan dari masyarakat yang hingga Senin pagi 7 Februari tadi pukul 6.38 waktu Indonesia Barat sebanyak 10.813 dukungan. Hatta juga membeberkan alasannya menginisiasi petisi dukungan masyarakat terkait dengan ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dari berbagai masukan yang saya baca maupun yang saya dengar tentang pertama, secara geopolitik itu letaknya mudah sekali dipersepsi oleh asing karena itu dekat dengan Selat Internasional, Selat Malaka itu dari geopolitik nggak aman. Ujar Hatta kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu 6 Februari. Namun kata Hatta yang paling penting adalah bukan hanya terkait COVID-19, melainkan masalah waktu sampai dengan anggaran. Dari segi time, penekanannya terutama timingnya. Bukan hanya COVID, kondisi keuangan juga. Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak, Bandara Kertajati mangkrak, kereta api di Palembang mangkrak, jalan kereta api dari Karet ke Soekarno-Hatta mangkrak, Bandara Bebes juga mangkrak, Bandara Purbalingga mangkrak. Begitu kata Hatta. Padahal menurut Hatta, jika ingin pemerintahan pusat dipindah, bisa mencari alternatif lain yang jaraknya terjangkau dari Jakarta. Yang inginnya kalau sekedar pindah ibu kota, pindah pemerintahan, yang lain-lain bisnis industri biar aja lah di Jakarta. Tapi kalau pemerintahan merasa ingin aman atau apa, ya geser-geser ke daerah Cipali juga bisa. Kan di sana banyak lahan.
hanya 2 jam atau 1,5 jam dari kota Jakarta. Jadi nggak terlalu berisiko gitu, terang Hatta. Sehingga kata dia, segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional tanpa adanya emosional. Apalagi ngotot ingin pindah karena adanya order dari pemilik lahan dan sebagainya. Kan itu nggak bagus. Itu pastilah menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, belum lagi soal lingkungan yang umum, soal itu sudah diperdebatkan. Hatta juga menerangkan bahwa jika sudah tembus 10.000 dukungan, pihaknya juga berencana akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan kemudian ditembuskan kepada DPR RI dan juga kementerian atau lembaga terkait. Ya barangkali nanti saya usulkan di angka 10.000 sudah bolehlah kita bersurat resmi, tergantung kesepakatan dengan kawan-kawan inisiator. Begitu pungkas Hatta. Pantauan dari kantor berita hingga Senin 7 Februari pukul 9.25, petisi daring yang diunggah di laman change.org telah ditandatangani oleh 11.000 lebih orang. Jumlah dukungan tersebut meningkat secara drastis jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya di jam yang sama. Pada Minggu pagi 6 Februari, jumlah dukungan petisi yang diinisiasi oleh puluhan tokoh ini didukung sekitar 8.000 orang. Petisi ini tercatat diorganisir oleh CEO sekaligus co-founder Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat. Tidak hanya itu, petisi ini ternyata diinisiasi oleh ke-45 tokoh nasional sejak 3 hari lalu. Beberapa nama inisiator yang sudah akrab dikenal publik diantaranya seperti Profesor Dr. Sri Edi Swasono, Profesor Dr. Asyumardi Azra, Profesor Dr. Din Syamsuddin, Profesor Dr. Bushra Mukodas, Profesor Dr. Nurhayati Jamas, Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid, Dr. Anwar Hafiz, dan juga Faisal Basri. Selain itu ada nama Majen Purnawirawan Dedi Budiman, Muhammad Said Didu, Antoni Budiawan, Zainal Arifin Hussein, dan sejumlah aktivis serta akademisi lainnya. Bahkan salah satu inisiator petisi, MH Tataliwang menyebut, jika petisi itu telah tembus lebih dari 10.000 dukungan, maka pihaknya akan segera berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan ditembuskan kepada DPR RI serta lembaga terkait.